Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada kita dapat bertemu lagi dalam kelas yang penuh semangat dan penuh ceria ini dengan keadaan sehat walafiat. Qaulina alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama dan dipimpin oleh Lingga. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, alhamdulillah kita belajar doa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum materi ini dimulai, adakah yang pernah mendengar atau mengetahui apa arti zakat? Tidak tahu. Zakat apa? Ramadan. Oh, itu namanya zakat Idul Fitri, zakat fitrah. Siapa yang bilang mau? Zakat ada berapa? Ada 2. Zakat ialah sesuatu hal yang telah dikeluarkan atau yang dikeluarkan dari diri kita, dan hukumnya wajib bagi setiap individu. Jadi di sebagian harta kita ada harta milik orang lain. Jadi kita wajib memberikan satu orang zakat itu kepada orang yang lebih membutuhkan, itu lebih baik daripada untuk diri sendiri. Nah, lebih baik lagi zakat itu diberikan kepada siapa? Kepada keluarga yang lebih membutuhkan. Terus musafir. Orang yang lebih baik diberikan ataupun yang mendapatkan dari zakat kita adalah keluarga kita sendiri, maksudnya yang masih ada syarat dengan kita, itu lebih baik. Sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan. Nah, jadi itu wajib. Hukum dari zakat apa, teman-teman? Apa, anak-anak? Wajib. Jadi kita wajib memberikan zakat. Hukumnya wajib. Jangan sampai kita meninggalkan zakat, apalagi yang namanya zakat fitrah. Walaupun akhir Ramadan ia lahir sebelum Idul Fitri, ia wajib zakat. Walaupun ia meninggalnya maghrib setelah Syawal, tetap wajib zakat. Kelas 3. Pak Guru, kan kita masih kecil, terus kita bayar zakatnya gimana? Nah, kalau masih kita anak-anak semuanya, kalau membayar zakat bukan dari diri kita sendiri, tidak apa-apa, karena kita masih hidup bersama orang tua. Kita masih membutuhkan sosok orang tua. Jadi sebisa mungkin kita itu juga berusaha apa? Jangan mengecewakan orang tua. Itu salah satu usaha kita. Tidak harus menunggu kita berlebihan dalam mempunyai harta ataupun sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita zakat itu
kepada orang-orang yang lebih membutuhkan itu lebih baik walaupun itu sedikit. Hukum zakat. Hukum zakat. Zakat itu wajib fardhu ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat seperti memiliki harta yang berlebih atau dengan apa batasannya anak-anak? Namanya nisab. Jadi nisab itu batas harta benda yang kita miliki. Jadi jika itu sudah lebih banyak dari nisabnya, maka kita wajib zakat. Jadi ini nisab. Ketika harta kita sudah melebihi dalam 1 tahun, kita wajib menzakati harta yang kita miliki. Ada harta benda yang wajib kita zakati. Contohnya apa? Contohnya harta benda itu wajib kita zakati jika 1 tahun sudah melebihi dari nisab yang ada. Selain dari zakat mengharuskan atau mewajibkan, zakat juga termasuk dari salah satu rukun Islam apa iman? Rukun Islam. Yang pertama ada Syahadat. yang kedua Salat. 3 Puasa. puasa, Zakat. keempat zakat, kelima haji. Jadi harus kita ingat-ingat, oh ada zakat dalam rukun Islam. Kita harus selalu membayar Zakat. apalagi ketika Idul Fitri. Itu ingat-ingat, jika orang tua lupa ataupun dari teman-teman kita lupa, jangan lupa diingatkan besok membayar zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Dalam zakat kita sudah diingatkan Allah pada surat At-Taubah. Coba dibaca artinya. Ambillah zakat Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadikan penerangan jiwa bagi mereka dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi itu dalil zakat yang pertama pada surat At-Taubah ayat 103. Bagaimana orang yang menzakati dan orang yang dizakati nanti sama-sama berdoa, apakah tidak diijabah? Mungkin diijabah. Jangan mungkin, tapi tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin dalam beribadah itu pasti kita akan mendapat balasan oleh Allah. Coba Mas Dani dibaca surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata warka'u ma'ar raki'in. Ya silakan baca. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi kita itu sudah diwajibkan membayar zakat. Sebisa mungkin kita, jangan sebisa mungkin, kita harus berusaha membayar zakat. Jadi orang-orang ataupun dari warga-warga sekitar, dari teman-teman, dari tetangga harus selalu mengingatkan. Sebelum dilanjut, ada yang mengetahui jenis-jenis zakat ada berapa? Saya tahu. Berapa Mbak? Dua. Ada Dua. dua. Nah, ini Apa nama kamu?
Zakat. Zakat ada dua. Yang pertama Zakat fitrah. zakat fitrah. Yang kedua Zakat mal. zakat mal. Apa perbedaan zakat fitrah dan zakat mal? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan silakan. Ada yang mengetahui? Zakat fitrah apa? Zakat mal apa? Isan. Siapa? Ayo, masa nggak tahu? Kalau zakat fitrah itu dibayarnya itu Pak, itu biasanya tuh aku disuruh sama bapakku nganterin pas malam takbiran itu loh, zakat fitrah kan? Ya, benar. Zakat fitrah seperti yang dikatakan Mbak Aska tadi dibayar ketika malam takbiran ataupun puasa terakhir. Tapi banyak-banyaknya dilakukan itu ketika setelah berbuka pada hari terakhir. Karena malam takbiran zakat fitrah itu wajib bagi setiap individu. Jika kita belum bisa membayar, maka orang tua yang bertanggung jawab membayar. Hukum zakat fitrah adalah wajib. Yang kedua zakat mal. Ada yang tahu arti zakat mal siapa? Dikeluarkannya kapan saja? Dari harta yang kita punya. Diambil dari harta yang kita Ya punya. kan Pak? Nggak ada ini. Iya. Kata Ya. bapakku gitu loh. Zakat Iya. dari harta mal. Mal itu kan harta kan? Ya. Mal dari harta yang kita punya. Jadi apa saja harta-harta yang wajib kita zakati? Yang pertama ada zakat emas dan perak. Yang kedua perdagangan. Yang ketiga zakat Pertanian. Makan. zakat profesi atau penghasilan menurut pendapat ulama Korek. Jadi yang dimaksud emas atau perak itu wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab tertentu. Emas seberapa, zakat emas dan perak. Terus ada perdagangan, bati ataupun laba yang kita punya sudah melebihi nisab, jadi kita wajib menzakati. Terus ada zakat pertanian. Ya gimana zakat pertanian itu apa? Apakah ladangnya yang dizakati atau hasil dari ladangnya? Hasil Hasilnya. pertanian. Jadi contohnya apa? Jagung, beras, gabah, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Peternakan. Zakat apa saja? Peternakan. Sapi. Kambing. Nah, itu wajib dizakati ketika sudah mencapai Nisab. nisab lebih dari 1 tahun. Apabila sudah mencapai nisab harus wajib zakat. Diingat-ingat. Nggih. Zakat juga menjadi sarana, silahkan dibaca salah satu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi sarana untuk membersihkan harta dan jiwa, menumbuhkan rasa syukur, memperkuat kepedulian sosial, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi zakat itu sudah tahu ya fungsinya apa, kegunaannya apa, yang nanti menjadi diri kita, yang mendapatkan kita sendiri.
Mungkin sebelum sudah mau tahu semuanya nih? Sudah. Sebelum saya tutup, apakah ada yang perlu ditanyakan? Iya. Saya absen dulu. Renar, Rosin, Isan, Bolos. Dono, Dani, Esti, Atika, Lingga, Aska. Alhamdulillah hadir semuanya. Marilah kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca kafaratul majlis secara bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti setelah Bapak keluar silakan nanti dibersihkan. Diberkati dulu, Ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.